Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua anak sekalian. Kita bertemu kembali di kelas 5. Kita pada pagi hari ini akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Apakah anak sekalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Nah, anak sekalian, perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana warga saling bergotong royong dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Mereka melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Dengan demikian, maka mereka selalu saling menolong. Nah, anak sekalian, masih ingatkah kalian pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban, sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Tanggung jawab, sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Kewajiban sebagai warga masyarakat yang lain diantaranya mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jenis usaha ekonomi. Ada dua jenis usaha ekonomi, usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi perorangan adalah usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok, usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Usaha ekonomi perorangan yaitu usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Selanjutnya, usaha ekonomi yang dikelola kelompok yaitu firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara atau BUMN, dan koperasi. Firma adalah perusahaan yang didirikan paling sedikit 2 orang, setiap anggota memiliki hak melakukan tindakan. Persekutuan komanditer atau CV, usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha.
Selanjutnya perseroan terbatas atau PT. Perusahaan yang modalnya dihimpun oleh beberapa orang dengan cara menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah sebuah perusahaan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi adalah koperasi unit desa atau KUD, koperasi sekolah, dan lain sebagainya. Ini adalah gambar lambang koperasi. Bentuk-bentuk koperasi: koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Koperasi simpan pinjam, usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku, produksi, dan menyalurkan hasil produksi. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. Koperasi jasa, usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Selanjutnya koperasi serba usaha. Usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Demikianlah anak-anak sekalian yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.